Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus guru-guru yang belum menerima sertifikasi TW4. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih setia di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sertifikasi TW4 di tengah adanya Pemda yang melakukan penundaan 1 bulan. Ini khusus untuk Pemda yang sudah merealisasikan pencairan sertifikasi TW4. Namun tentu ya di hari ini masih banyak juga rekan-rekan kita yang belum menerima TW4 bahkan TW3 sama sekali. Nah, kita akan kupas apakah ada dasar hukum terkait dengan penundaan 1 bulan pembayaran TPG. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengalami penundaan 1 bulan sertifikasi untuk TW4-nya, di Info GTK ada diberikan nomor telepon dan email ya ke puslapdik@kemendikbud.go.id. Ini tentu saja bisa kita gunakan sebagai media manakala ada dari kita yang mengalami kendala seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam hal meninjau kebijakan ini, maka kita akan pergunakan dasar hukumnya adalah Juknis Pencairan Dak Non Fisik, ya, yakni Permenko nomor 48/PMK 07/2019. Ini tepatnya diterbitkan tanggal 5 April 2019. Kita akan ambil hal-hal tentang juknis tadi terkait dengan tinjauan kita. Yang pertama di sini, dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Nah, ini barangkali untuk dana BOS ya, karena sebagian Pemda juga untuk dana BOS ini masih ada penunggakan kekurangan bayar, sehingga hak-hak guru terkait dengan penganggaran dari dana BOS sampai dengan tanggal ini masih ada yang belum terbayarkan. Kemudian di nomor 12 disebutkan dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya disebut dana TPG PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, dana non fisiknya sesuai dengan juknisnya tadi pasal 2 adalah dana BOS, dana TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD dan seterusnya ya. Kemudian di lanjutan pasal 2-nya disebutkan dana TPG PNSD dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok selama 12 bulan. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, ya, sertifikasi kita itu adalah untuk 12 bulan. Dan di penjelasan berikut, dana cadangan TPG PNSD dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi pada tahun anggaran bersangkutan. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah pemerintah tentu saja sudah mengakomodir akan adanya kemungkinan kekurangan karena di pendidikan kita tahun ajaran itu dimulai di Juli, sementara penganggaran untuk pemerintah adalah di Januari. Nah, tentu pasti akan ada itu perbedaannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan anggarannya, ya, berupa dana cadangan TPG. Nah, ini akan menjadi dasar hukum kita nanti untuk menyimpulkan apakah mungkin pemotongan atau penundaan. Dan di penjelasan lain di bagian E ini disebutkan menyampaikan rekomendasi penyaluran dan pengenaan sanksi pemotongan, kemudian penundaan, penghentian penyaluran dan atau penyaluran kembali dak non fisik kepada KPA pengelolaan penyaluran TKDD. Ya, dalam hal ini apabila apa yang sudah menjadi juknis di sini kemudian tidak dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah memiliki sanksi ya berupa pemotongan dak. Nah, ini tentu saja yang paling dihindari oleh pemerintah daerah. Kemudian di bagian B ayat keempatnya, nah ini berkaitan dengan penyalurannya. Jadi penyaluran triwulan ketiga itu dilakukan setelah adanya laporan realisasi dari TW1 dan TW2, yaitu jangka atau waktu pembayarannya lah. Dan di ayat ke-6 disebutkan bahwa dalam hal laporan realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum diterima sampai dengan waktu seperti pada ayat 5, ini masalah laporan Bapak Ibu sekalian, maka
laporan harus sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan. Nah, di pasal 25 di sini disebutkan masalah realisasi laporannya untuk TW3 dan TW4 paling lama diterima tanggal 15 Maret untuk laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, ya berarti TW3 dan TW4. Kemudian paling lama diterima tanggal 15 September untuk laporan realisasi semester 1, artinya TW1 dan TW2. Nah, itu terkait dengan juknis yang berkaitan dengan penggunaan DAP non fisik ini. Dan di sini disebutkan di ayat kedua, pemerintah daerah menyampaikan permohonan penyaluran dana cadangan BOS, TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD, TKG PNSD, BOP dan seterusnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan disertai dengan perhitungan kurang salur. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah dana akibat adanya kekurangan dari perubahan jumlah guru sertifikasi itu diakomodir oleh pemerintah melalui dana cadangan tadi. Dalam hal ini Pemda cukup menyampaikan permohonan penyaluran dana cadangan, ya. Dan di ayat keempat, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan menyampaikan rekomendasi penyaluran dana cadangan kepada Kementerian Keuangan, ya, paling lambat tanggal 30 November. Kemudian di ayat ke-6-nya, Kementerian Keuangan CQ Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan dana cadangan BOS, TPG, PNSD, dana tamsil dan seterusnya memperhatikan rekomendasi ayat keempat tadi, ya. Nah, itulah tentang adanya dana cadangan untuk kekurangan. Dalam pasal 49 ayat 1 disebutkan, dalam hal pemerintah daerah menyalurkan dak non fisik kepada masing-masing penerima melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ada nih wanti-wanti dari pemerintah agar kiranya Pemda masing-masing itu tepat melakukan penyaluran sesuai dengan juknisnya ini. Dan di ayat kelima disebutkan di sini, berdasarkan pagu dalam rancangan undang-undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi, ditetapkan alokasi dana untuk cadangan tadi TPG PNSD menurut provinsi, kabupaten dan kota termasuk dana cadangan TPG PNSD, ya. Jadi betul ada dana cadangannya. Kemudian di pasal 55, dalam hal daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa dan wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran dak non fisik dengan jangka waktu tertentu bagi daerah tersebut kepada Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Jadi kalaupun mengalami bencana bukan berarti dak non fisik ini dapat digunakan ke alokasi lain, melainkan justru disebutkan di sini mengusulkan kemudahan penyaluran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itulah dasar hukum kita, maka kita coba lihat perkembangan realisasi sertifikasi guru TW3 dari Pemda. Yang pertama, sampai saat ini kita dapat informasi dari rekan-rekan kita bahwa kebanyakan Pemda, terutama tingkat 2, sudah menyalurkan tunjangan profesi guru. Bahkan di awal Oktober kemarin pun sudah ada Pemda, ya, yang sudah menyalurkan. Jadi dalam hal ini kita respect terhadap Pemda-Pemda yang seperti ini, artinya memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru di lapangan. Kemudian masih banyak juga Pemda yang sampai sekarang belum menyalurkan TPG untuk TW3. Dan tentu saja dalam hal ini penyaluran TPG TW3 hingga Desember memang tidak menyalahi regulasi yang ada. Tidak ada batasan yang disebutkan dalam juknis tentang waktu realisasi, yang jelasnya sampai tahun anggaran selesai. Kemudian realisasi penyaluran sertifikasi guru TW4 dari Pemda sampai tanggal 23 Desember masih banyak Pemda yang belum menyalurkan TW3. Ini kenyataannya Bapak Ibu sekalian, tapi sudah banyak juga Pemda yang menyalurkan TPG TW4. Kemudian sebagian Pemda membayarkan TPG TW4 tidak dalam format bayar penuh, melainkan hanya 2 bulan. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Lalu kendala apa yang membuat hal ini terjadi? Kita akan kupas sesuai dengan juknisnya tadi.
Format kekurangan dan penundaan pembayaran 1 bulan TPG TW4. Yang pertama, penundaan pembayaran serti dimungkinkan, ini dimungkinkan Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kendala teknis yang selanjutnya akan menjadi carryover. Jadi apabila sertifikasi itu tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan, ya dana sertifikasi itu tetap ada dan akan menjadi carryover. Lalu dalam hal ini, format pembayaran sertifikasi, ya kita mengenal sistem pembayaran triwulan atau 3 bulan. Jadi kalau dibayarkan 2 bulan, tinggal 1 bulan, nah kita tidak mengenal istilah itu, maka di dalam hal ini tentu saja ada perubahan dari skema yang ada. Yang ketiga, tidak mengenal kekurangan dana untuk realisasi pembayaran karena dimungkinkan diakomodir dalam dana cadangan TPG sesuai dengan juknis yang kita lihat tadi. Dan yang keempat adalah dana non fisik berkaitan dengan TPG PNS tidak dapat digunakan untuk pembiayaan lain. Ini berdasarkan apa yang kita bahas di depan tadi. Jadi tidak bisa non fisik terutama TPG dialokasikan untuk kegiatan atau pembiayaan lain, ya itu tidak bisa. Dan tentu yang kelima, selama pandemi COVID-19 seluruh warga masyarakat dalam hal ini termasuk guru juga terdampak wabah COVID-19, ya. Dan yang keenam, warga masyarakat terdampak COVID-19 diberikan bansos dalam berbagai bentuk bantuan. Guru tidak ada menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk bansos, namun tentu saja tidak realistis, tidak dibantu, justru dipotong hak-haknya, kan gitu ya. Yang terakhir, PNS terutama guru dalam hal ini bukan merupakan sasaran bansos, namun juga mengalami dampak secara langsung. Jadi, oleh karena itu menurut saya ya tidak realistis barangkali adanya COVID-19 ini kemudian membuat TPG dari Bapak Ibu guru itu mengalami pemotongan, ya. Oleh karena itu, jika kekurangan 1 bulan TPG hanya berupa penundaan, maka penerima TPG tinggal menunggu realisasi pencairan saja. Nah, tidak semua Pemda yang sudah merealisasikan pencairan melakukan penundaan pembayaran 1 bulan untuk TPG triwulan keempat. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kalau penundaan itu terkait pemotongan, seyogianya ini dilakukan secara nasional, artinya memang program pemerintah. Namun kenyataannya ternyata hanya beberapa Pemda yang melakukan penundaan ini. Itu artinya bukan kebijakan yang berasal dari pusat. Lalu yang berikut, jika kekurangan 1 bulan TPG merupakan pemotongan dari Pemda, maka hal ini tentu harus dipertanggungjawabkan oleh Pemda. Harus ada alasan pemotongannya, ya. Nah, dalam hal guru yang mengalami kekurangan bayar belum menerima hingga 31 Desember 2020, tentu harus mempertanyakan kebijakan ini kepada Dinas Pendidikan masing-masing. Dasar apa yang kemudian membuat dana sertifikasi TW4-nya tidak full dibayar. Karena tadi kalau kekurangan dana, ada dana cadangan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini guru juga dapat berkoordinasi kepada anggota DPR setempat untuk komunikasi langsung dengan Pemda terkait pemotongan TPG. Ini nanti bila Bapak Ibu sekalian ya sampai 31 Desember dana sertifikasi TW4-nya juga belum dicairkan. Kiranya guru yang belum menerima TPG walaupun agak terlambat tidak mengalami penundaan atau pemotongan sertifikasi untuk TW4 tahun 2020 ya. Ini harapan kita bersama. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sampai sekarang belum menerima tunjangan sertifikasi TW4. Kembali kita berharap sama-sama semoga dibayarkan full. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.